Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 66 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 atau Neural Network ya. Untuk tugasnya, yang pertama itu ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Lalu masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Setelah itu kita tuliskan akurasinya. Lalu untuk soal selanjutnya, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Kita gunakan perbandingan tes set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n_s meters dengan skalanya 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan akurasinya. Untuk langkah yang awal atau yang pertama itu kita masukkan library yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy, ASNP, lalu ada Pandas, ASPD, ada Seaborn, ASSNS, Matplotlib.pyplot, ASPLT, sklearn yang kita import datasetnya. Lalu untuk yang pre-processingnya itu kita import standar scalarnya. Setelah itu untuk linear modelnya itu kita import perceptron. Untuk model selectionnya kita import trend test split. Lalu untuk sklearn.matrix yang kita import itu akurasi underscore score-nya. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah untuk ensemble ya. Sklearn.ensemble kita import bagging classifier. Lalu kita run supaya library-nya itu masuk ke dalam codingan kita. Lalu untuk selanjutnya, klasifikasi pertama yang menggunakan perceptron itu kita menggunakan yang data wine ya. Di sini saya membuat sebuah variabel data underscore wine itu untuk memanggil dataset wine-nya ya. Setelah itu untuk variabel wine ini untuk memasukkan datasetnya kepada data frame ya. Setelah itu kita run saja untuk wine-nya, maka akan ditampilkan seperti berikut ya, banyak data seperti berikut. Selanjutnya, setelah kita buat ini ya datasetnya, kita tampilkan datasetnya, karena di sini masih berupa angka, nanti akan kita rubah agar lebih mudah. Lalu kita bisa terlebih dahulu. Untuk X-nya itu adalah data underscore wine data. Nah, itu X itu untuk menampung data atributnya ya. Jadi untuk atribut-atribut untuk data wine ini kita masukkan ke variabel X. Lalu untuk yang Y, data wine data underscore wine target itu untuk menampung ini ya, untuk menampung data kelasnya. Jadi untuk data wine nanti untuk variabel Y itu adalah data kelasnya. Setelah itu kita masukkan data frame-nya. Jadi X sama dengan pandas data frame dengan dalam kurung X, kolom sama dengan data wine dot fitur name. Nah, jadi untuk fitur name ini gunanya adalah untuk mengganti angka-angka di atas ini, untuk mengganti angka ini dengan nama ya. Lalu untuk yang Y sama pd.data frame karena ini tidak perlu dirubah, maka langsung saja kita masukkan Y seperti biasa. Lalu wine sama dengan x.join. Jadi untuk x-nya ini kita joinkan ke data wine tadi yang sudah kita panggil di atas, lalu kita print. Nah, ditampilkan perbedaannya ya. Yang pertama itu angka. Nah, di sini sudah terlihat lebih detail lah. Ini ada alkohol, ada melik, dan lain-lain sampai ke kanannya. Nah, setelah kita rubah kolomnya,
nama-nama kolomnya ini, yang awalnya angka menjadi string ya. Lalu kita cek dulu nih, data wine ini ada data type apa aja dengan menggunakan variabel wine.info. Langsung saja kita run. Nah, di sini terdapat data float dan data float aja ya, untuk integernya tidak ada. Lalu untuk selanjutnya kita cek lagi nih di baris tersebut dan kolom tersebut ada data kosong atau tidak dengan menggunakan wine.isNull, wine.empty, dan wine.isNa.sum. Lalu kita run. Nah, di sini tidak terdapat data yang nol ya, atau data yang kosong. Tidak ada data yang kosong. Nah, setelah itu ini saya tambahkan kode lagi ya untuk mengecek bahwa datanya itu duplicate atau tidak dengan menggunakan wine.duplicate ya. Lalu .sum untuk menampilkan jumlahnya. Lalu kita coba run. Nah, di sini tidak terdapat data duplicate ya. Jadi data duplicate-nya 0, untuk data yang kosong juga 0, dan tipe data di sini berupa float. Nah, setelah tiga hal tersebut dicek, maka lanjut ke pengecekan outlier. Takutnya nanti pada data wine terdapat outlier dengan menggunakan for i in data wine tadi, dot features name, lalu sns.boxplot dengan ininya wine dalam kurung i, setelah itu plt.show, lalu kita tampilkan. Nah, di sini ternyata masih terdapat beberapa beberapa data yang ada outlier-nya ya. Harusnya di data-data ini tidak terdapat outlier yang melewati kuantal ya. Nah, maka jika terjadi hal seperti ini, kita lakukan handling. Nah, untuk handling yang awal kita harus lakukan adalah mengcopy dulu data set wine-nya tadi dengan menggunakan variabel wine underscore copy sama dengan wine.copy, lalu kita run. Nah, di sini ternyata datasetnya sudah berhasil kita copy ya. Setelah kita copy, lalu kita kerjakan ya dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu Q1 itu sama dengan wine dengan indeks i dot quantile dengan parameternya 0,25. Lalu untuk Q3-nya atau quantile 3-nya itu wine dengan indeks i tadi, dot quantile dengan parameternya 0,75. Lalu untuk EQR-nya itu Q3 ini dikurangi dengan Q1. Nah, lanjut wine underscore copy yang di atas ini kita masukkan rumusnya dengan wine underscore copy dengan indeks i dot max wine copy lebih dari Q3 plus 1,5 dikalikan dengan EQR. Untuk yang bawahnya itu wine.copy wine underscore copy dengan indeks i itu kurang dari Q1 dikurangi 1,5 dikali EQR. Setelah itu kita run. Nah, maka untuk pengerjaan ini sudah kita masukkan ke dalam dataset yang ini ya. Nah, lalu kita tampilkan dengan menggunakan rumus yang ada di atas ini tadi, yaitu dengan sns.boxplot x sama dengan wine underscore copy dengan indeks wine underscore copy dot column. Lalu untuk plotnya kita tampilkan. Maka bisa kita lihat di sini sudah tidak ada outline yang ada dalam data ya. Yang awalnya ada outline-nya sekarang sudah bersih, tidak terdapat outline. Setelah kita handling.
Nah, selanjutnya kita kembali ke soal. Karena di soal itu terdapat terdapat klasifikasi menggunakan perseptron di dataset wine dan breast cancer dengan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Dan untuk yang menggunakan bagging itu kita menggunakan parameter 100, 200, dan 300. Yang kita gunakan perbandingannya adalah yang 0,3 ya. Nah, lalu yang awal-awal untuk yang kita lakukan adalah melakukan test split dulu, trend test split, dengan menggunakan dua variabel yaitu X dan Y, di mana X itu adalah data underscore wine data, lalu yang Y-nya itu data underscore wine target. Nah, karena tadi menggunakan tiga perbandingan, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4, maka kita membuat tiga, tiga X ya. X train 1 untuk 0,2, yang bagian ini untuk 0,2, lalu untuk yang dua ini, X train 2, X test 2, Y train 2, Y test 2, itu untuk yang 0,3, dan untuk yang X underscore train 3, X test 3, Y train 3, Y test 3, untuk size yang 0,4. Lalu kita run. Maka datanya sudah kita split. Selanjutnya kita melakukan standar scalar, lalu menggunakan variabel standar scalar ya, SC sama dengan standar scalar. Lalu sc.fit itu untuk extend 1. Kita fit ya. Selanjutnya x underscore train 1 underscore std sama dengan transform x train 1. Dan untuk yang tes 1 kita transform juga. Selanjutnya yang x train 2 ya, x train 2 kita fit juga. Kita transform juga yang bagian train 2 dan x test 2. Selanjutnya untuk yang terakhir, yang ketiga, X train 3, kita fit dan kita transform juga dengan X underscore train 3 underscore std sama dengan sc.transform dengan parameter X train 3, dan yang bawah untuk tes std kita parameternya juga X test 3. Lalu kita run. Nah, setelah kita split dan kita lakukan standar scalar, maka kita masuk ke dalam pengerjaan perseptron. Di sini kita membuat variabel PCT sama dengan perseptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya itu 0. Lalu kita fit dengan parameter X train 1 dan Y train 1. Nah, untuk fit yang pertama itu kita tujukan untuk data yang 0,2 tadi. Selanjutnya untuk y underscore pred 1 sama dengan pct.predict dengan parameter x underscore test 1 underscore std. Setelah itu kita print dengan menggunakan dua angka di belakang koma, yaitu persentase .2f, di mana persentasenya ini kita dapatkan melalui akurasi skor dari y underscore test 1 dan koma y underscore pred 1. Nah, untuk yang baris ini, untuk fit yang pertama, kita ditujukan untuk yang akurasi 0,2. Dan untuk yang fit yang kedua, itu untuk akurasi 0,3. Dan untuk fit yang ketiga, itu untuk akurasi 0,4 dengan rumus yang sama. Langsung saja kita run. Nah, maka di sini ditampilkan perbandingan akurasinya ya. Untuk yang akurasi 0,2 itu 0,97, yang 0,3 itu 1, dan 0,4 itu 0,92. Nah, setelah kita melakukan pengerjaan perseptron, lanjut ke
pengerjaan one bagging karena kita diwajibkan untuk melakukan dua pengerjaan ya. Untuk yang one bagging langkah pertama pastinya kita load dulu data one yang sudah kita ambil tadi dengan menggunakan variabel data underscore wine sama dengan dataset dot load wine. Nah, untuk X-nya tadi untuk menampung data tadi X X sama dengan data underscore wine dot data. Nah, untuk yang Y-nya sama dengan data underscore wine dot target. Nah, setelah itu kita split. Karena di sini yang kita gunakan hanya 0,3, maka kita split yang 0,3 saja. X kita membuat seperti yang di atas tadi rumusnya X underscore train 1, X T1, Y train 1, Y T1 dengan size-nya itu 0,3. Setelah itu kita lakukan standar scalar sama seperti yang di atas. Kita buat variabel SC dan isinya itu sama dengan standar scalar. Lalu kita feed data tadi dengan parameter X train 1. Lalu X underscore train 1 underscore STD kita transform dengan parameter X train 1. Dan untuk X underscore T1 kita transform juga dengan parameter X underscore T1. Lalu kita run. Nah, setelah itu untuk bagging classifier ya. Perceptron dan bagging classifier. Nah, langsung saja PCT sama dengan Perceptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Untuk bagging classifier 1 itu ditujukan untuk akurasi yang 100 ya. Akurasi 100 kita gunakan dua angka di belakang koma dengan menggunakan persentase .2f di mana akurasinya itu adalah hasil skor dari y underscore t1, y underscore pret 1. Untuk BC1 itu akurasi 100 ya, untuk akurasi 100. Dan untuk BC2 ini untuk akurasi 200. Dan untuk BC3-nya itu untuk akurasi 300. Lalu langsung saja kita run. Nah, di sini terdapat 3 akurasi ya. Ada 100, 200, dan 300. Untuk yang 100 itu kita peroleh 1. Dan untuk yang 200 kita peroleh 1. Untuk yang 300 yang terakhir kita peroleh 0,96. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pada dataset yang kedua yaitu data cancer ya. Tadi kan di soal di sini terdapat dua dataset. Yang pertama itu one, yang kedua breast cancer. Nah, untuk yang data one tadi sudah kita klasifikasi menggunakan Perceptron dan base classifier juga. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk yang kedua, yaitu untuk yang dataset breast cancer. Langkahnya sama. Nah, di sini yang pertama kita load ya. Kita load dulu data set cancer-nya tadi, di mana kita panggil buat variabel data underscore cancer untuk load datasetnya. Setelah itu variabel cancer untuk memasukkan data cancer pada data frame ya. Lalu kita panggil variabel cancer-nya. Nah, maka di sini sudah terdapat variabel ditampilkan datanya ya. Nah, setelah itu kita ubah bagian atas ini menjadi ini ya, menjadi nama bukan angka seperti yang di atas dengan menggunakan X sama dengan data underscore cancer data. Untuk yang Y-nya itu data underscore cancer target. Nah, untuk X pandas data frame dengan parameter X, kolom sama dengan data underscore cancer features name. Untuk yang Y-nya itu pandas data frame dengan parameter Y. Setelah itu kita buat variabel cancer dengan X ini kita
joinkan dengan parameter Y. Lalu kita panggil variabel cancer. Nah, sudah terlihat perbedaannya di mana yang pertama di sini untuk kolom yang ini X ini adalah angka, di sini sudah terdapat ini ya, nama ya, ada main radius, main tekstur, main perimeter, dan seterusnya. Setelah itu kita cek dulu data type-nya pada data cancer ini ada apa aja. Lalu kita run dengan menggunakan variabel cancer.info. Di sini terdapat banyak data type yang float ya. Setelah itu kita cek juga di dataset cancer ini ada data kosong atau enggak dengan menggunakan variabel cancer.isNull, cancer.empty, cancer.isNa.sum. Di sini tidak terdapat data kosong ternyata ya. Kalau tidak ada data kosong, lanjut untuk mengecek data yang duplikat atau data yang sama pada setiap kolom dan barisnya menggunakan cancer.duplicate.sum. Langsung kita run. Nah, untuk data duplikat ternyata juga 0. Nah, setelah itu barulah kita melakukan pengecekan outlier menggunakan sns.boxplot dengan parameter cancer index i. Setelah itu kita buat plottingannya, kita tampilkan, lalu kita run. Nah, karena di sini ini ya masih terdapat data-data yang yang memiliki outlier melewati kuantal seperti ini, maka kita lakukan handling seperti yang kita lakukan di atas tadi. Nah, yang pertama kita lakukan sama, kita copy dataset cancer-nya ini menggunakan variabel cancer_copy sama dengan cancer.copy, lalu kita run. Nah, di sini data sudah kita berhasil copy. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pemrosesan datanya, di mana kuantil 1 itu cancer index i dot kuantil 0,25. Untuk yang ketiganya atau kuantil 3-nya itu sama dengan cancer index i dot kuantil 0,75 parameternya. Lalu selanjutnya untuk yang EQR sama dengan Q3 ini tadi kita kurangi dengan Q1. Nah, lalu dataset yang kita copy tadi kita panggil untuk kita lakukan max. Nah, di sini ada 2 max seperti yang di atas tadi sama. Max yang pertama itu lebih dari Q3 plus 1,5 kali EQR ini. Dan untuk yang kedua itu kurang dari Q1. Nah, lalu kita run. Nah, di sini pemrosesan handling sudah selesai. Nah, maka dari itu kita tampilkan karena proses handlingnya sudah selesai, maka kita lihat dengan menggunakan sns.boxplot dengan parameter x sama dengan cancer_copy dengan indeks cancer_copy.column. Lalu kita tampilkan dengan menggunakan plt.show. Nah, di sini sudah tidak terdapat data yang memiliki outlier ya. Nah, setelah semua data di pra-processing ya, barulah kita lakukan pemrosesan ini yang di atas tadi, perceptron dan bagging classifier ya. Pada dataset yang kedua yaitu yang cancer, yang breast cancer. Yang pertama kita lakukan sama, kita split dulu datanya menggunakan 2 variabel X dan Y, di mana X itu sama dengan data_cancer.data, untuk yang Y-nya data_cancer.target. Nah, sama untuk yang perceptron tadi kita menggunakan 3 akurasi ya. Ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, kita buat semuanya untuk X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1, itu untuk akurasi 0,2.
Lalu untuk yang kedua, X train 2, X test 2, Y train 2, Y test 2 itu untuk akurasi 0,3. Dan untuk yang terakhir, X train 3, X test 3, Y train 3, Y test 3 untuk akurasi yang ketiga yaitu 0,4. Lalu kita run. Nah, di sini untuk split datanya sudah berhasil, maka kita lanjut ke standard scaler. Sama, kita buat variabel SC dengan isinya sama dengan standard scaler, lalu kita fit dan kita transform. Untuk fit yang pertama itu ditujukan untuk X train 1 dan X test 1. Untuk fit yang kedua itu kita tujukan untuk X train 2. Setelah itu kita X underscore train 2 underscore std sama dengan sc.transform dengan parameter X train 2, dan untuk yang bawahnya itu untuk transform yang test 2 dengan parameter X test 2. Dan untuk fit yang terakhir itu ada X train 3 dan X test 3. Setelah itu kita run, maka untuk standard scaler di sini sudah berhasil. Nah, jika tes split, standard scaler, dan pra-processing tadi sudah selesai, maka barulah kita bisa lakukan pemrosesan menggunakan perseptron. Seperti yang di atas tadi, kita buat variabel PCT untuk menampung perseptronnya dengan variabel eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Lalu untuk fit yang pertama kita tujukan untuk akurasi 0,2. Kita gunakan dua angka di belakang koma menggunakan persentase .2f, di mana persentase ini diperoleh dari data akurasi skor dengan parameter YT1 dan YPRED1. Dan untuk fit yang kedua, kita tujukan untuk akurasi yang 0,3. Dan untuk fit yang ketiga, kita tujukan untuk akurasi 0,4. Setelah kita buat seperti ini, sama seperti yang di atas, lalu kita run. Maka terdapat hasil akurasinya. Ada untuk akurasi 0,2 itu totalnya 0,93. Untuk yang 0,3 itu 0,96. Untuk yang 0,4 ini itu 0,93. Setelah itu di sini ada cancer bagging ya, sama seperti yang di atas. Kita bagging. Yang pertama pastinya kita load dulu datasetnya. Karena di sini untuk yang proses perseptron sudah selesai, maka lanjut ke proses kedua yaitu bagging classifier. Kita copy terlebih dahulu datasetnya, yaitu data cancer-nya tadi, sama dengan dataset .load underscore wine dengan menggunakan variabel X dan Y, di mana X itu sama dengan data underscore cancer data, untuk yang Y itu sama dengan data underscore cancer target. Karena untuk yang bagging classifier itu akurasinya itu 0,3, maka kita buat satu saja, yaitu X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1, dengan size-nya itu 0,3. Setelah kita split, ya kan, setelah kita split, maka kita lakukan standard scaler, sama, kita buat variabel SC dulu, dengan isi sama dengan standard scaler. Setelah itu kita fit. Untuk datanya kita fit dulu, yaitu yang X train 1 saja, karena di sini hanya terdapat satu split ya. Langsung saja kita run. Nah, untuk ini, untuk data cancer bagging sudah kita lakukan proses dari split dan standard scaler-nya. Barulah kita masuk ke pemrosesan bagging classifier. Kita buat variabel PCT sama dengan perseptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Setelah itu BC1 itu untuk estimator yang akurasinya 100, untuk BC2 estimator akurasi 200, dan untuk BC3 itu untuk estimator akurasi 300. Kita gunakan dua angka di belakang koma dengan menggunakan persentase .2f, di mana persentasenya itu diperoleh dari akurasi underscore score dengan parameter y underscore t1.
dan y_pred1. Dan jangan lupa untuk n_job-nya ini adalah -1 atau -1. Setelah kita lakukan 3 rumus ini, lalu langsung saja kita run. Maka di sini terdapat beberapa akurasi ya. 3 akurasi, yaitu 100, 200, dan 300. Untuk yang 100 itu ada di angka 0,98, untuk estimator 200 ada di angka 0,98, dan untuk estimator 300 ada di angka 0,98. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai modul neural network dengan klasifikasi perseptron dan base classifier. Mungkin saya izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.